bertemu lagi dalam channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk part pertama ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oh iya, tahukah kamu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingmu berkembang biak dengan cara seperti apa? Misalkan saja sayur-sayuran atau buah-buahan yang biasa kalian konsumsi. Contohnya mangga. Bagaimana cara buah mangga ini berkembang biak dari pohon, bunga, buah, sampai kemudian menjadi tumbuhan yang baru. Oke, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak tayangan berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan serta menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi atas dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Biasanya disebut perkembangbiakan secara kawin. Terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga, dan bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Bagian-bagian bunga terdiri atas kepala sari dan benang sari, kepala putik dan tangkai putik, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota bunga. Fungsi bagian-bagian bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar dan menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah sehingga menarik perhatian serangga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga, dan dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Proses perkembangbiakan generatif dimulai dengan pertemuan serbuk sari dan kepala putik yang disebut dengan penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan yang menghasilkan biji berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Berikut contoh perkembangbiakan generatif pada mangga. Dari pohon mangga, kemudian bunga mangga, terjadi penyerbukan, terjadi pembuahan, menghasilkan buah mangga, kemudian dalam buah mangga tersebut terdapat biji mangga, dan biji mangga kemudian ditanam dan menghasilkan tumbuhan baru. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga di mana serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang di mana serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar di mana serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya.
misalkan bunga berwarna merah dan berwarna kuning, tetapi masih sejenis. Penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama oleh angin, contohnya pada tanaman jagung, padi, dan kelapa. Biasanya serbuk sarinya ringan. Yang kedua, serangga. Biasanya mahkota bunga mencolok dan baunya menyengat, contoh pada mawar dan melati. Yang ketiga, air. Biasanya tumbuhan yang hidup di air, contohnya hidrilla. Dan yang keempat, penyerbukan melalui bantuan manusia, contohnya pada tanaman vanili dan salak. Demikian pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sampai ketemu di channel pembelajaran berikutnya.